Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Mari terus kita perketat prokes. Di rumah saja apabila tidak penting betul, agar penularan COVID-19 ini sama-sama dapat kita tekan sehingga PPKM ini dapat berhasil dengan baik guna mengurangi menjalarnya daripada penularan COVID-19 ini. Video ini sengaja kami buat untuk Bapakku, Pak Deku, Bapak Presiden Jokowi. Dalam hal ini berkaitan kepada yang ditugasi ataupun yang diberikan wewenang, yaitu Bapak Kapolri selaku penegak hukum. Pak D, sungguh kami sebagai rakyat Indonesia saat ini sangat gelisah dan resah dengan adanya COVID yang berkepanjangan ini. Akan tetapi jiwa dan semangat kami melihat begitu luar biasanya Bapak berjuang untuk bangsa dan negeri ini, sehingga ada asa bagi kami untuk terus membantu perjuangan Bapak agar bersama-sama bisa melewati masa yang sulit di saat mengganasnya pandemi COVID-19 ini. Akan tetapi Pak D, tolong diperintahkan kepada Bapak Kapolri untuk segera menangkap para provokator-provokator bangsa yang merusak nilai-nilai persatuan dan kebinekaan di Indonesia ini. Pak D, kapan Yahya Waloni yang ngaku dirinya itu ustadz, nggak tahu siapa yang ngasih jabatan ustadz, yang senantiasa membuat provokasi pada bangsa dan negara ini. Di ceramah-ceramah sebelumnya selalu menghujat-hujat agama yang sebelumnya, sehingga menimbulkan suatu bentuk ketidakenaan, ketidaknyamanan bagi para penganut agama sebelumnya. Dan ini mengganggu dan merusak daripada kebinekaan kita. Dan saat ini kami sungguh kaget melihat di media online, baik itu yang saya baca yaitu Makassar, media Makassar terkini menyebutkan, kata Yahya Waloni, disebutkan PPKM strategi komunis, jangan taati orang-orang kafir. Dan di dalam suara Banten.com, Yahya Waloni sebut PPKM darurat Yahya Waloni sebut PPKM darurat senjata politik, strategi komunis, ukur daripada kekuatan umat Islam. Dan juga di berbagai media yang ada menyatakan bahwa PPKM ini strategi komunis dan jangan taati perintah orang kafir. Ini benar-benar sangat provokatif. Sementara Pak Deku bersama pemerintah yang ada ini berjibaku, berjuang mati-matian untuk melawan COVID ini agar segera reda di bumi pertiwi Indonesia. PPKM memang pilihan yang sulit. Apabila tidak dilakukan, maka tidak terbendung penularan daripada COVID ini. Meskipun pro kontra di sana ada, dengan ketegasan dan keberanian Presiden Jokowi guna mengurangi daripada penularan COVID-19 ini, di mana rumah sakit semuanya sudah pada banyak yang penuh. Jadi kami minta kepada Pak Deku, Bapak Presiden Jokowi, dalam hal ini Bapak Kapolri, kapan Pak Yahya Waloni ini ditangkap? Jangan biarkan provokator bangsa ini terus
mengeluarkan provokasi-provokasi yang menyesatkan ini, membuat membuat masyarakat yang awam yang tidak paham dianggap apa yang dinyatakan ini betul. Tidak semuanya rakyat Indonesia ini waras kayak kita. Banyak sebagian mereka yang awam, yang hanya membaca, yang hanya mendengar ditelan mentah-mentah. Maka kami mohon kepada Bapak Kapolri, dengan presisinya yang telah mencanangkan adanya polis virtual, hendaklah narasi-narasi kebencian, narasi-narasi intoleran, narasi-narasi provokatif yang ada di media sosial ini segera diambil tindakan hukum yang tegas. Apabila tidak, ingat, Suriah itu negeri yang kaya, yang makmur, hancur karena adanya hoax dan provokasi-provokasi di media sosial. Begitu juga di daerah Timur Tengah yang lainnya. Apabila negara tidak hadir, tidak menangkap para provokator-provokator bangsa ini, maka akan bermunculan kelompok-kelompok lainnya yang juga memprovokasi. Ada seorang dokter seakan-akan menjadi orang paling hebat, memprovokasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah bahwa semuanya itu salah dengan langkah-langkah di dalam pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah sudah diambil tindakan. Nah, ini kapan Yahya Waloni, Pak, ditangkap? Apabila tidak, akan banyak kelompok-kelompok lainnya. Ada seorang wanita yang masih muda menghujat-hujat Pancasila, menjelek-jelekkan Pancasila, menganggap Pancasila gagal dan lain sebagainya. Dan itu beredar luas di media sosial saat ini. Dan juga karena tidak ada ketegasan untuk menangkap Yahya Waloni. Ada tokoh non-muslim, Socrates S. Yomang, menyatakan bahwa Indonesia telah menjajah Papua. Lah, hal-hal yang semacam ini apabila tidak ditertibkan dan rakyat termakan isu-isu yang tidak-tidak, maka ini membahayakan keutuhan bangsa kita. Dan yang terkini lebih ngeri lagi, yaitu adanya video daripada ceramah di Cina Deng Xiaoping ini diartikan dengan arti yang sangat miris, yang sangat bahaya. Dikatakan bahwa Cina telah waktunya untuk menagih hutang di Indonesia. Dan sesuai dengan janji yang ada, apabila tidak, maka Pulau Kalimantan akan diambil oleh Cina. Lah, ini suatu bentuk provokasi yang sangat luar biasa dan sangat membahayakan. Yang bisa menyelesaikan ini semuanya hanya aparat penegak hukum. Jadi kami minta kepada Pak Deku, Bapak Presiden Jokowi, kami selaku relawan Anda yang berjuang berjibaku mati-matian siang dan malam agar Bapak menang baik periode pertama dan kedua. Bukan jabatan yang kami harapkan, Pak. Kami minta bagaimana kepemimpinan Bapak yang sudah luar biasa ini, tapi ada hal yang mengganggu, yaitu media sosial ini, di mana provokasi-provokasi sangat kuat di saat pandemi semacam ini. Banyak penumpang gelap yang memanfaatkan keadaan ini. Apabila aparat penegak hukum dalam hal ini polis virtual, konsep presisi daripada Kapolri kita yang baru tidak berjalan dengan baik dan tegas, bisa menghancurkan bangsa dan negara ini. Alhamdulillah, kemarin saya lihat suku saya sendiri, anak Madura yang tinggal di Bogor, bilang Jokowi anjing, polisi anjing. Alhamdulillah sudah ditangkap. Jangan sampai diberikan maaf, jangan sampai hanya dengan materi 10.000 mereka bebas. Tahan, beri hukuman yang sekeras-kerasnya agar jera dan tidak ada anak-anak bangsa yang iseng, para provokator yang hendak memprovokasi bangsa, terlebih-lebih di saat kondisi sulit ini. Demikian permohonan kami secara terbuka kepada Pak Deku Presiden Jokowi dan juga kepada Bapak Kapolri.
Semuanya ini kami sampaikan karena rasa cinta kami yang begitu dalam pada bangsa dan negeri ini. Agar bangsa ini terlebih-lebih di dalam kondisi yang sulit begini tetap adem, ayem, tentrem. Mari kita sama-sama sebagai anak bangsa yang baik tahu hak dan tugas kewajiban. Kewajiban pemerintah di saat pandemi semacam ini, alhamdulillah telah menyiapkan segala bentuk untuk pencegahannya. Salah satunya menyiapkan vaksinasi yang luar biasa. Dan juga tugas pemerintah yaitu mempersiapkan rumah sakit dan memperbanyak rumah sakit untuk mengobati orang-orang yang terkena COVID. Mari kita sebagai rakyat Indonesia harus tahu kewajiban kita sebagai rakyat. Yang pertama, satu, hendaklah rakyat Indonesia semuanya taat, ya, untuk mentaati, untuk disiplin terhadap prokes ini, agar COVID tidak menular kemana-mana. Dan yang kedua, yaitu mentaati dan disiplin terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang telah ada, guna mencegah penularan COVID yang terus mengganas. Apabila kita mau taat dan disiplin, insya Allah COVID ini akan melandai di bumi pertiwi dan sama-sama kita bisa melawan COVID ini. Kita yakin, bersama kita bisa. Kita yakin badai COVID ini pasti berlalu apabila kita sama-sama mau bekerja sama dengan pemerintah untuk saling gotong royong, untuk saling disiplin, untuk saling taat agar COVID ini segera berlalu. Demikian dari kami, salam sehat. Mudah-mudahan dengan video ini segera Yahya Waloni ditangkap dan juga para provokator-provokator bangsa yang lainnya. Harapan kami, jangan ada lagi materai 10.000 mereka minta maaf dikeluarkan. Hukum mereka dengan hukuman yang seberat-beratnya agar jera dan tidak ada lagi anak-anak bangsa yang iseng yang memprovokasi di dalam kondisi sulit semacam ini. Terima kasih dari kami. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam sehat. Terima kasih.